Shalom anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa meminta tuntunan dari Tuhan untuk kita ketika mengikuti ibadah par secara online. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami hari ini. Terlebih Tuhan, Engkau boleh memperkenankan kami anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti ibadah secara online. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengikuti ibadah. Kami mohon penyertaan Allah Bapa bagi kami. Allah berkati akan setiap pribadi kami dari rumah kami masing-masing. Allah hadir dalam setiap hati pikiran kami. Sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengikuti ibadah par secara online ini dari awal sampai selesainya boleh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa di sorga, kiranya kami pertaruhkan ibadah par secara online pada saat ini. Biarlah itu boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, selamat berjumpa kembali di hari Minggu. Hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan Februari ini. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu. Kami percaya semuanya di rumah sekarang pasti masih bersukacita kan? Nah, mari kita angkat lagu pujian kita, Sungguh Sukacita. Sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Oh, oh, Hosana, oh, Juru Selamat, sambutlah Dia. Oh, oh, Hosana, oh, oh, Hosana. Rayakan Yesus di tengah kita. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, Salib Bukti Cintamu. Sungguh
Baik anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, atas kesempatan dan waktu kami boleh kembali berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan lewat media online pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, dan kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami di pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah pujian kami pagi hari ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah Bapa di sorga, pagi hari ini kami anak-anak sekolahmu, anak-anak sekolah minggu, rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kami mendengar kebenaran firman Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon, berilah pencerahan Roh Kudus bagi kami, supaya ketika firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, namun ada tempat, ada bagian di dalam hati kami untuk kami menyimpan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, hamba-Mu Ibu Irna yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, supaya seluruh persiapan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami bersama anak-anak sekolah minggu pagi hari ini, kami bersukacita dan kami percaya bahwa firman Tuhan itu hanya bersumber daripada Tuhan. Kami yang mendengar diberkati dan kami bersorak-sorai. Allah Bapa di sorga memberkati kami. Jauhkan kami Tuhan dari kuasa iblis yang mengganggu hati kami, mengganggu pikiran kami, bahkan konsentrasi kami. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Irna benar-benar sampai, bahkan benar-benar kami mau berubah di dalam setiap firman Tuhan ini. Allah Bapa di sorga, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami anak-anak sekolah minggu siap menyambut kebenaran firman Tuhan yang berkuasa itu. Kami datang dan berdoa kepada-Mu. Amin. Salam anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Tema firman Tuhan hari ini, mengikut Yesus, rela berkorban. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Betania adalah tempat tinggal Lazarus yang telah dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia. Marta, Maria, dan Lazarus pun turut makan dengan Tuhan Yesus. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu, ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Pada waktu itu mereka ada di rumah seorang yang bernama Simon. Jika kita lihat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-6. Nah, adik-adik tahu mengapa Maria memberikan minyak narwastu murni yang sangat mahal? Kira-kira untuk apa? Ya, untuk meminyaki kaki Yesus. Alkitab mencatat hal tersebut. Dan untuk menyekanya dengan rambutnya. Maksudnya, ia membersihkan kaki Yesus dengan rambutnya.
Oh, ternyata Maria ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ia datang kepada Tuhan Yesus dan mengurapinya dengan minyak narwastu. Namun, di tengah peristiwa itu, ada murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Ia tidak senang melihat hal itu. Lalu, ia mengatakan hal ini di ayat yang ke-5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual saja dengan harga 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Begitu kata Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, Yudas berkata seperti itu bukan untuk memberikan hasil penjualannya kepada orang miskin, tetapi karena Yudas memiliki hati dan niat untuk mengambil uang dari hasil penjualan minyak narwastu. Aduh, ternyata Yudas ini jahat sekali ya. Dia memiliki niat yang tidak baik. Nah, adik-adik, Alkitab mengatakan bahwa minyak narwastu itu sangat mahal harganya. Minyak narwastu itu seharga 300 dinar. Coba adik-adik buka kamus Alkitab, ada penjelasan tentang dinar di situ. Jadi, dinar itu adalah mata uang orang Romawi. 1 dinar sama dengan upah pekerja harian 1 hari. Jadi kalau mau membeli minyak narwastu, kita harus bekerja dulu selama 300 hari. Wah, lumayan mahal ya adik-adik. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus membenarkan apa yang dilakukan oleh Maria. Tuhan Yesus tahu bahwa Maria sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maria memberikan apa yang ada padanya dengan hati yang tulus. Ayo, siapa yang mau menjadi seperti Maria? Nah, coba kita lihat 3 hal yang dilakukan oleh Maria. Maria memberikan yang terbaik. Walaupun minyak narwastu itu harganya mahal, tetapi karena kasihnya kepada Tuhan Yesus, dia memberikannya kepada Tuhan. Yang kedua, Maria sangat memikirkan penderitaan Tuhan Yesus. Maria tahu kesusahan Tuhan Yesus dan ingin menghiburnya melalui perbuatan kasih. Jadi Maria tahu dong adik-adik bahwa Yesus itu mengalami penolakan. Di ayat sebelumnya kita bisa melihat bahwa ada banyak orang yang ingin membunuh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Maria tahu dan memikirkan apa yang harus dia berikan, apa yang sangat terbaik yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Nah adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus? Karena kita sudah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus membalas kasih kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita harus mengutamakan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Lalu, kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun kita berada, hidup kita memuliakan Tuhan. Entah itu kita di sekolah, kita di rumah, orang lain melihat tindakan kita, sikap kita yang baik, perkataan kita yang baik, yang mencerminkan kasih Allah, sehingga ketika orang lain berteman dengan kita dan melihat kita, mereka pun merasakan kasih Tuhan. Dan kita juga harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Harusnya kita yang disalibkan, kita yang mengalami penderitaan, tetapi Tuhan menggantikan semua. Lalu kemudian kita juga harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan, menghormati papa mama, keluarga kita dikasihi, memuji Tuhan. Kita rajin sekolah minggu dan rajin membaca Alkitab di rumah masing-masing. Nah, adik-adik ingat ya, Maria adalah teladan yang dalam pemberian terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat bahwa apa yang dilakukan oleh Maria akan selalu disebutkan di mana saja Injil diberitakan. Sama seperti ayat hafalan tadi ya. Maria menyatakan tanda kasihnya kepada Tuhan Yesus tanpa hitung-hitungan, tetapi dengan kerelaan dan kerendahan hati, karena ia telah menerima yang terbaik dari Tuhan, ia juga ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak seperti Yudas ya. Yudas mengikut Tuhan Yesus dengan sebuah prinsip, apa yang kudapat dari Tuhan,
sedangkan Maria memegang sebuah prinsip apa yang dapat kuberikan bagi Tuhan. Nah, ada sebuah pujian yang mengatakan, sudahkah yang terbaik kuberikan? NKB 199. Nah, ingat ya adik-adik, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan telah menebus kita dengan darahnya yang mahal dan memberikan kita kepastian keselamatan. Amin firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan diri-Mu sendiri untuk mati di atas kayu salib bagi kami semua. Ya Tuhan, pemberian terbaik-Mu demi keampunan dosa dan keselamatan kami. Biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu, hati kami semakin hari semakin terpaut kepadamu. Kami mendengar dan merenungkan firman-Mu menjadi kesukaan tertinggi dalam kehidupan kami, sehingga kami tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kami memberikan yang terbaik seperti Maria. Apa yang ada pada kami, waktu kami, hidup kami, cita-cita kami, dan semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, hingga banyak orang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas persekutuan anak dan remaja yang telah berlangsung hari ini sekalipun melalui online. Tetapi kami percaya Tuhan ada dalam persekutuan kami ini. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu tertinggal dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Hari ini Tuhan kami berdoa buat teman-teman sekolah minggu kami yang mungkin dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan mereka. Dan mungkin ada yang dalam keadaan sukacita, Engkau juga yang ada dalam sukacita mereka. Jika mereka yang dalam keadaan sedih Tuhan, Engkau juga yang menghibur mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Bahkan hari ini juga Tuhan kami berdoa buat orang tua kami yang bekerja untuk menafkahi kami. Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami, keluarga kami. Biarlah orang tua kami dapat bekerja dengan baik dan mereka boleh terus merasakan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan dalam segala pekerjaan dan usaha mereka. Bahkan Engkau juga memberkati keluarga kami Tuhan, memberkati papa, mama, kakak, adik kami, bahkan juga berkati semua kami yang mungkin ada dalam bangku pendidikan. Engkau memberikan kami hikmat, akal budi, kepintaran, kecerdasan daripada-Mu Tuhan. Bahkan dalam proses belajar mengajar kami, Engkau Allah yang terus memberkati kami, menolong kami dalam belajar kami. Sekalipun kami saat ini belajar online, tetapi kami yakini dan kami imani Tuhan ada dalam setiap proses belajar kami, dan kami boleh mendapatkan hikmat, akal budi, kepintaran, kecerdasan dari setiap apa yang kami dapati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa buat gereja kami. Bahkan Engkau memberkati pendeta kami, memberkati semua majelis, bahkan memberkati semua pekerja gereja kami Tuhan. Engkau memberkati semua pekerja-pekerja dalam gereja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemerintah kami mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran, bahkan sampai ke pemerintahan RT RW. Engkau memberkati. Bahkan kota tempat kami tinggal, Engkau memberkati. Berikan kami damai sejahtera di mana di tempat kami tinggal saat ini. Engkau memberkati wali kota, bahkan seluruh masyarakat yang ada di sini Tuhan. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan salah kami. Berkati sekolah minggu kami yang akan terlaksanakan minggu depan nanti. Biarlah Tuhan yang terus menyertai dan menolong kami sehingga boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita berdoa.
Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah bersama walaupun hanya melalui online. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan di penghujung kebaktian ibadah par pada hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan dan kami siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberkati, memberikan kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam, Immanuel. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Usahakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.